kalau yang momentum dengan klien sendiri yang saya nggak pernah lupa, ini ada satu, saya nggak bisa sebutkan nama dan saya juga lupa namanya sih, tapi dia tanya, "Kak, saya ini frustasi sekali. Saya ini ingin langsung nih atau online? Ini waktu itu offline To the langsung. point line langsung. Kak, ini saya hopeless, kayak frustasi. Saya kalau gimana Kak? Pertanyaannya begitu gitu. Yo, we're back in your ears. So kali ini di Community Talk yang episode ketiga ini aku nggak sendirian nih Ngos. Ya, aku bareng sama siapa nih? Hai everybody, kenalin nama aku Raya. Hai, gimana nih Raya kabarnya hari ini? Baik sekali, amazing sekali ya hari ini, apalagi nih first time menjadi host ya. menjadi host ya. Sebelumnya aku pernah muncul di video yang sebelumnya. Coba ditonton dulu Tapi video nggak jadi awal-awal. host. Tapi nggak jadi host. Nah, penasaran jadi Ini alih fungsi ya. Alih fungsi, beda peran ini ya. Oke, Raya, hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa nih Raya? hari ini tema kita mystical. Mystical. Oke. Tema kita mystical ya kan. Yang sedang digandrungi oleh Gen Z. Gen Z lo lagi hobinya Gen Z banget ya. Gen Z banget yang suka ada di pop-up market, Konser. ada lagunya juga. Ada lagunya. Gimana lagunya? Kartu orang pintar. Pembaca nasib. Nah, kita lagi hari ini mau ngomongin tentang tarot. Menarik sekali bukan? Dan kita sudah bersama dua narasumber kita. Yeay. Juju dan Gabor. Nggak ada tepuk tangan ya emangnya konsepnya ya. Konsepnya nggak ada tepuk tangan ya. Oke, boleh mungkin perkenalan dulu kali ya Mbak dan Mas. Silakan. Dari siapa dulu? Sweet. Mungkin halo, salam kenal. Namaku Julio. Biasa orang kenal dengan nama Juju ya kalau di dunia tarotan ini. Mungkin itu aja sih, nggak ada yang spesial dari aku. Mungkin kalau spesial karetnya 2. Karetnya 2. Pedes tuh juga karet 2 tuh. Oke, lanjut. Rahayu, saya Gabor. Kalau di Instagram namanya Gabora Tarot. Oke. Promosi aja nih saya. Nggak apa-apa. Mas Juju mau promosi juga? Ada nanti. Nanti ada. Dibawa ini ya guys, dibawa. Oke, gimana nih perjalanannya dari rumah ya berarti ya di Jogja ya? Ke sini gimana Jogja pagi ini? Gimana Jogja pagi ini? Pagi ini lumayan cerah ini jadi perkiraan cuaca. Panas ya? Karena beberapa hari ini udah hujan terus kan ya. Jadi kayak dikasih panas nih hari ini ya, dikasih cerah hari ini gitu kan ya. Oke, ini udah di display aja nih. Kan? Ambil kali ya. Megang bayar. Agak mahal. Megang bayar. Agak mahal soalnya. Oke, karena dari tadi kita udah nge-spill gitu kan ya, kita bakalan ngebahas tentang tarot gitu kan ya. Mungkin dari awal nih ya, kayak mungkin orang-orang udah pada tahu lah tarot seperti apa, tapi secara harafiahnya tuh tarot tuh sebenarnya kayak gimana sih Mbak dan Mas gitu. Mau dari Julio dulu apa saya dulu? Jadi sampean dulu mau. Oke, baik. Kalau tarot, sebetulnya tarot dari di abad ke-14 sekitar tahun 1450-an gitu. Udah lama itu literally adalah permainan seperti poker, remi, kayak gitu-gitu. Namanya tarot. Nah, ini modelnya yang seperti ini, namanya tarot. Tapi jangan tanya gimana cara mainnya, saya juga nggak tahu. Terdiri dari kartu minor dan kartu mayor. Kalau dulu namanya kartu mayor adalah kartu truf. Jadi istilahnya nilainya lebih besar daripada kartu minor gitu. Terus seiring berkembangnya zaman Renaissance itu perubahan atau revolusi seni dan kebudayaan dan juga literasi itu berkembang, ilustrasinya menjadi lebih komplit. Kemudian di abad ke-18-19 itu baru mulai tarot digunakan untuk reading yang berkaitan dengan bukan masa depan, tapi mulai digunakan orang pada zaman itu untuk helping people gitu, untuk healing dan sebagainya gitu. Oh, untuk itu healing sih. secara emang physical healing gitu atau Untuk kebatinan ini juga? menunjukkan arahan atau menunjukkan
Oh, jadi kayak konsultasi Yes, psikologi kind of gitu. gitu. Oh, Oke, tapi jadi medianya pakai opsi ya. kartu. Oh, Oke, oke. Nah, sekarang kalau buat saya secara pribadi ini adalah sarana memang yang dipakai untuk membantu orang mengarahkan, mengambil keputusan, terus membuat yang bersangkutan itu jadi ngerti harus jalan kemana sih di dalam perjalanan kehidupannya. Oke, jadi basicnya itu sebenarnya dari awal itu adalah digunakan itu sebagai Permainan. permainan, Literal, terus biasa. sebagai sarana untuk membantu orang justru ya, Mbak ya? Iya. Jadi menurut perkembangan zaman. Dari abad ke-14, 18, 19 sampai sekarang. Oke, berarti membantunya itu berarti kan ada yang sering bilang nih pakai energi juga. Aha. Ambil energi dari si kliennya itu. Sebetulnya bukan ngambil energi ya, karena kok kayak sepi aja ambil energi. Jadi lebih kepada connecting, terkoneksi dengan seseorang yang ingin dibacakan. Jadi lebih kan masing-masing sudah ada istilah kata, sudah ada jacknya. Aha. Nah, kalau ini ibarat kata kabelnya, ya udah tinggal tancapin aja Ditancapin. klek. Oh, Itu oke. kemudian ada akses gitu. Oke. Kalau Mas Julium mungkin ada Kalau pendapat lain. dari saya sendiri sebenarnya cukup simpel aja ya. Mungkin kalau dari latar belakangnya tarot itu tadi udah dijelaskan sama Mbak Gabor kurang lebih ya sama dengan apa yang saya tahu. Tapi kalau dari saya sendiri tarot itu sebagai apa? Jatuhnya tarot itu lebih ke media aja untuk kita memberikan masukan, memberikan nasihat untuk para kalian di luar sana yang sedang membutuhkan. Karena balik lagi dari ilmu psikologinya sendiri manusia dan juga manusia dan makhluk hidup yang lain itu mereka lebih mudah menerima saran dan nasihat ketika ada medianya. Oke, paham. Karena mungkin apalagi bagi para Gen Z ya yang sering kena mental, punya lagi mental mencari issue, jati diri. Saya. ya kan ketika kalian nih para Gen Z ada orang tua lah nasihatin kalian tanpa ada medianya, kalian kan ngerasanya kayak dijudge, ngerasa kayak disalahin. Mungkin nggak ada contohnya. Ya, tidak ada relate, contoh. Jadi kayak ini Iya. marah-marah doang nih Ya. gitu Tapi kan. nggak ada buktinya gitu. Salah satu medianya ya dengan kartu ini, karena kalian jadi bisa memahami juga nih, oh kartunya seperti ini dijelasin, oh gambarnya seperti ini, dan nyatanya kebanyakan mayoritas itu relate dengan apa yang kalian rasakan. Makanya kalian jadi mudah nih menerima saran dan masukan dari kami para pembaca tarot. Seperti itu aja sih. Oke, nah tadi kan udah awalnya nih jadi mainan dulu. Terus sebagai pembaca media konsultasi. Medianya sebagai konsultasi gitu kan. Nah, menurut Mbak Gabor sama Mas Juju nih, kira-kira kenapa kok makin kesini tuh orang makin melihat tarot itu sebagai pembaca nasib tadi gitu, melihat masa depan, membaca masa depan. Kira-kira apa faktornya? Gantian dong player dia dulu dong. Dibilang faktornya ya. Kira-kira kenapa nih gitu? Why Makin kesini gitu, kok kayak- makin ya kan, Gen Z ini makin kayak ini membaca nasibnya kayak gitu. Ya memang banyak orang di luar sana mengira kami pembaca tarot ini sebagai peramal lah atau enggak Tuh paling sering tuh. cenayang segala macemnya. Bisa dibilang itu semua salah ya. Kami nggak bisa ngelihat apa yang akan kalian alami buat kedepannya. Jadi kami bukan ngeramal. Itu semua bisa terjadi balik lagi karena mungkin mayoritas orang Indonesia yang masih mempunyai kepercayaan dengan hal-hal spiritual yang cukup tinggi. Dan banyak juga terutama pada Gen Z yang sering buat cocokologi. Itu yang bisa jadi Hobinya miskom ya kebanyakan ya. Cocokologi. Makanya tarot sendiri untuk membaca nasib dan masa depan mungkin kurang tepat. Karena kami sendiri most likely kami hanya menjelaskan apa yang harus kalian lakukan supaya masa depan yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan. Caranya, langkahnya Langkahnya, supaya ini menjadi tutorial gitu ya. tutorialnya menjalani hidup supaya lebih iya, baik. benar. Kayak gitu. Oke. Nambahi kan. Boleh. Basically setiap generasi itu kan punya kesulitan masing-masing ya. Baik boomers, milenial, terus Gen Z. Z, Alpha dan X.
X-nya kelewatan. Itu pasti punya struggle-nya masing-masing gitu. Nah, betul. Kita let's say kita hidup di area atau di zaman Gen Z ya, yang memang informasi bisa didapat dari mana aja. Kemudian filter itu kurang filternya itu kurang, bisa dibilang kurang selaras gitu. Jadi atas informasi yang didapatkan secara psikis, mereka mendapatkan residu atau ada conflicted di dalam diri yang pada akhirnya a little bit membuat chaos lebih di dalam istilahnya membuat chaos di dalam diri itu jadi lebih gampang gitu loh. Nah, itulah kemudian rata-rata Gen Z itu problematikanya adalah mental health issue. Larinya itu lagi hits banget sekarang. Ada yang bilang quarter life crisis. Iya, apa gitu loh. Nah, ini larinya biasanya ke psikolog, psikiater. Nah, tarot reader ini menjadi alternatif bagi mereka untuk istilah kata, sebetulnya basically kan mereka hanya butuh tempat untuk bercerita. Nah, kita menyajikan sesuatu atau pengobatan saja ada alternatif. Nah, ini secara psikologi ya kami menyediakan satu hal yang dari istilah kata metode pendekatan yang berbeda begitu. Oke. Jadi someone to talk nih, yang mencari someone to talk nggak usah nyari pacar ya. Silakan baca tarot aja karena ini bisa jadi salah satu media kalian buat curhat, buat mengkeluh kesahkan dunia kalian itu ya, wahai para Gen Z gitu kan. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang ternyata tarot itu salah satu media untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi gimana sih ini kan sebenarnya kalau kita bisa ngelihat, dan tarot pada umumnya yang teman-teman tahu adalah gambar gitu gambar kan. aja gitu kan. Orang awam lihatnya ya apa gambar ini gitu kan ya. Terus kadang tuh gambarnya juga yang tidak bisa dipahami, maksudnya kayak absurd ini gitu hanyalah loh. gambar gitu kan. Nah, cara bacanya gimana cara bacanya? Tuh, Julio Mas Ju mungkin boleh. Gimana Mas? Oke, untuk cara bacanya sendiri sebenarnya tarot sendiri kan bisa dipelajari karena setiap kalian mempunyai deck ya, kita nyebutnya deck di sini. Terutama deck kartu tarot ini pasti ada buku tutorial cara bacanya seperti apa. Kalau kalian mau pelajari itu bisa, dan ada macam-macam tata caranya. Setiap deck berbeda juga aku rasa cara bacanya. Terus salah satunya juga mungkin ini sedikit simple. Di sini aku udah siapin 2 kartu buat dijelasin ya. Terutama di sini The Devil. Mungkin kalau dari kartuku sendiri karena sedikit simbolisnya ya di sini ya. Cara bacanya tergantung dengan apa yang kami dapatkan dari narasumber, dari klien kami. Misal keluar kartu The Devil yang bisa dilihat di sini ada semak belukar, di mana kita ibarat ada di tengah-tengah semak belukar ini. Jadi visualisasinya atau penjelasannya ya mungkin kamu terlalu nyaman di zonamu sampai kamu ngerasa stuck di zona nyaman. Jadi gitu ya, cara pembacaannya sendiri kalau dari aku, karena jujur kalau untuk by book atau tutorial dari bukunya sendiri aku kurang mendalami ya. Jadi aku lebih menggunakan apa yang aku dapatkan aja dari gambar. Cara aku untuk memvisualisasi. Biasanya by intuisi, Kak. Mungkin lebih banyak intuisi. Ada feeling ya. Soalnya meskipun baca buku panduan, kalau ndak ada intuisi ya tetap percuma iya, gitu ya, karena Mbak, masing-masing orang misalnya di kartu For All Sword dibaca buat Kak Vita sama Kak Raya itu nanti bisa beda bunyinya. Atau mungkin di guidebooknya itu intinya kali ya secara general ya, ada poin-poinnya aja. Iya, betul. Oke, gitu. Menarik ya. Tadi udah contoh dari Mas Ju ya. Mungkin dari Mbak Gabor, mungkin satu contoh lagi. Aku penasaran Mbak Gabor ya. Iya, kartunya pengen lihat oh ya. my god, interest sekali ini warna-warni. Ini langsung diambil aja ya apa yang ada di atas. Oke, bentar. Ntar kita terakhir baca kali ya. Boleh. Oke. Wah, ternyata di kartu atas ini ada Death and Rebirth. Oke. Apa tuh Mbak artinya? Nah, ini biasanya kartu Death ini kartu-kartu yang paling ditakuti oleh
klien-klien biasanya karena keluar hari ini. Ada apa? Oh, kita itu mau ada rebirth nanti. Iya. Bisa. Iya. Dengan nih. Kalau secara soalnya mesti kalau dilihat dari kartunya kata-kata death itu orang waduh iya, gitu. kematian. Menyeramkan sekali. Wah, Saya tutup usia. padahal ini banyak arti. Oke. Secara garis besar, Mm-mm. death itu melambangkan tentang transformasi. Kartu death. Makanya death and rebirth kali Ya, ya. kemudian ada Oke. rebirth. Nah, proses transformasi ini sendiri nanti tergantung dari getar si klien itu. Oke. Seperti apa. Nah, itu yang menentukan. Tapi betul-betul sometimes itu benar-benar secara harafiah kayak ada salah satu anggota keluarga yang akan meninggal. Misalnya kayak gitu. Itu juga bisa berbunyi seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ini tergantung getar dari orangnya. Tetapi secara keseluruhan death ini melambangkan adanya end of cycle, kemudian ada new cycle yang akan terjadi, makanya death and rebirth. Oh, atau ya, tapi nyambung sih. Misalnya kalau misalnya ada anggota keluarga yang beneran pergi, ini, ya kan itu akan cycle lagi kan. benar, Karena benar, ada yang benar. meninggalkan Setuju, terus setuju. nanti kita mungkin harus adaptasi sama setelah ketiadaan beliau gitu kan. Iya. Atau tergantung pertanyaan juga kali ya, Mbak. Betul. Tapi ya itu untuk menyampaikan sesuatu hal yang sesensitif itu kan tidak mudah, Kak. Betul. Jadi betul-betul harus Harus pintar-pintar dijaga mencari gitu, kayak- diksi dan ya bagaimana. Ternyata tarot bukan cuma baca Betul. guys, diksi juga penting ya Mbak ya. Betul. Ngomongnya harus betul. bener gitu. Iya, iya. Supaya tidak Tiba-tiba banyak salah Pencarian ngomong. kata lebih tepatnya. Dan kenapa harus disampaikan? Biasanya harus disampaikan karena memang ada sesuatu hal yang sebelum ini terjadi harus dilakukan dulu atau harus di-prepare. Oh, harus ada yang diselesaikan Yes, dulu. so Oh, true. gitu. Itu sih. Nah, ngomongin tentang cara bicara ke klien nih. Ada nggak sih momen yang Udah ketawa, udah tahu nih kayaknya pertanyaan ada apa gitu ya kan. jawabannya ada, berarti ya. padahal belum nanya Belum apa. nanya. Ada pasti yang absurd, yang unik kali ya. Klien-klien Yang yang kayak- sangat Nggak bakalan dilupain. nggak bakal dilupakan itu dia itu. Ada nggak Mbak Kabar dulu kali? Ya, saya itu sebetulnya karena kayak ada, jadi sometimes apa yang diterima di otak dan hati saya tuh banyak. Tapi ini kan kata-kata terbatas ya. Jadi kayak kadang coba gitu. Jadi kayak loh, ini mau kemana? Terus kayak model kayak Isyana Syaraswati gitu loh. Oh iya, kayak tiba-tiba Belibet. salah ngomong. tiba-tiba belibet kebolak-balik. Tapi kalau yang momentum dengan klien sendiri yang saya nggak pernah lupa, ini ada satu, saya nggak bisa sebutkan nama dan saya juga lupa namanya sih. Oke. Tapi dia tanya, Kak, saya ini frustasi sekali. Saya ini ingin- langsung nih atau online? Ini waktu itu offline To the langsung. point line langsung. Kak, ini saya hopeless, kayak frustasi. Oke. Saya kalau gimana Kak? Pertanyaannya begitu gitu. Loh, saya takut banget. kemudian saya bilang ke beliau, silakan Kak, nanti kalau sudah tahu rasanya kayak gimana saya tanya Anda dengan cara yang berbeda. Agak dark ya dia. Tolong. Devita. Nah, setelah Gelap itu nih, gelap. baru nanti saya akan ceritakan karena kan saya belum pernah saya nggak ngerti rasanya gitu kan. Terus itu sebetulnya pertanyaan antara dia bercanda atau ya antara ada muatan serius dan bercandanya gitu loh. Terus waktu itu mosok iya jadi waktu saya sedang shuffle kartu itu saya bicara begitu. Apa coba dulu po nanti baru tak akses dengan cara yang Ditawarin berbeda tak kasih tahu gitu. Terus dia Oh ya, ketawa ngakak gitu. Terus Kak saya goblok ya, iya betul Anda goblok saya bilang gitu. Itu somehow itu seakan-akan ya dark joke gitu ya, tapi Bisa somehow itu mencair. juga dan saya buat saya secara pribadi menjadi ada ya yang saking desperate-nya sampai berpikiran dan bertanya hal seperti itu. Jadi buat saya sendiri itu juga bahan penyadaran sih. Jadi, ya ampun. Lucu tapi ya sarkas tapi ya itu nggak pernah lupa sih seumur hidup saya pertanyaan Ya gitu. ampun, enggak sih. Udah Jangan tenang, ya tenang, teman-teman kayak ya. apa saya Tanyanya mungkin Jangan tanya ya. karir aja Kak. Iya, gitu. Cinta saya Cinta. gimana Kak? Jangan gitu. tiba-tiba datang. Jangan nanya umur nggak usah sampai mana jangan Ya. gitu. Tolong ya, apalagi Gen Z nih yang banyak nekat-nekat. Jangan ya friendnya Oh no ya. Ke Kalau Mas Julio Juju, nih. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya banyak ya klienku yang cukup unik Unik. menurutku ya. sangat Eh, manusia memang. Jadi sebisa mungkin memang kami tugasnya ini menjawab apa yang kalian tanya ya. Tugas kami menjelaskan apa yang kalian tanyakan nih tentang apa yang kalian alami.
Cuman bagi kalian sendiri, karena untuk membuat pertanyaan itu sebisa mungkin yang relate juga. Jangan semuanya kalian kait-kaitkan dengan dunia pertarotan lah atau dunia gaib segala macamnya. Karena ada beberapa klienku yang memang unik, tadi aku udah nyebutin, salah satunya kayak Mbak Gabor ini. Tapi kalau aku sendiri lebih ke kocak mungkin ya. Mereka ada nih beberapa orang datang nih langsung ke aku waktu rame. Ada 3 sampai 4 orangan itu datang. Mereka bukan tanya hal yang general atau yang normal. Mereka pertanyaan yang nyeleneh, jatuhnya kayak ngetes, nguji seperti itu. Menarik. Oke. Pendekar. Ya, mungkin bisa dibilangnya pendekar ya. Contoh pertanyaan yang paling konyol menurutku itu Kenapa tuh? Kak, kucing aku hilang. Udah 7 hari. Dikira peramal. Ya. Cenayang dukun kali ya. Dukun. Kalau memang kucing kalian hilang, coba kalian pakai cara logika dulu. Jangan langsung ke tarot. Kak, motor saya hilang. Iya. Polisi motor hilang, handphone hilang, kalian pakai cara logika dulu. Kalau memang nggak bisa ya udah kalian pasrahin dulu aja. Usahain terus. Jangan langsung ke tarot. Kami sebagai tarot reader Juga bingung. Tapi tarot itu juga logika loh, Kak. Iya. Tarot memang logika. Jalan nih harusnya nih. Tetapi apakah kalian bisa menemukan apa yang kalian cari setelah kami bacakan? Contoh kayak kucing. Apalagi kalian tanyanya kayak kemarin tuh ada kucing saya hilang. Kebetulan tetangga saya ini penganut ajaran lain yang pakai persembahan segala macam. Kan menurut saya kurang jatuhnya julid ya ini. Julid ya. Tolong kamu kalau dengar ini, tolong tolong. Jadi sebisa mungkin buat kalian ketika ingin sesi dengan para rider konsultasi di luar sana, ya siapkan pertanyaan yang benar-benar kalian prepare lah. Jangan pertanyaan dadakan. Iya, benar. Kecuali situasinya urgent. Oke. Contohnya Kalian benar-benar habis ngalamin gebrakan baru di hidup kalian, entah diputusin pacar, di-cut dari pekerjaan, yang bikin kalian jadi langsung desperate nih. Silahkan kalian menghubungi kami atau enggak ke profesional yang lainnya. Karena pasti akan membantu. Cuma kalau ini saya kurang setuju sih dengan pendapatnya Mas Juju ya. Boleh kan ya? Boleh. Ya. Kita kan Soalnya membahas kan gini, kalau FGD. buat saya secara pribadi justru nggak usah di-prepare kayak gimana natural aja orang bertanya. Ya kita malah ibarat kata jadi bahan belajarnya seorang reader untuk jadi lebih teliti, untuk jadi lebih cermat. Apapun pertanyaan gua siap. Cuma ketika tidak bisa, artinya yang katakanlah yang benar-benar yang mistis sekalipun atau sampai yang sederhana sekalipun, ya kita tetap mesti harus bisa jawab karena tugasnya adalah guiding. Ibarat kata kayak tarot reader itu kan sebetulnya kayak pembaca GPS kan, karena setiap orang pasti punya jalur kehidupan, punya garisnya. Nah kan kita nggak bisa nanya yang tanya yang 10 km dong, kan nggak bisa begitu. Kayak katakanlah mau tanya yang 100 meter aja di GPS mesti keluar tuh gitu. Nah malah justru seberapa jauh si reader itu bisa menjelaskan, istilah kata begitu. Oke, tapi sebenarnya intinya tuh ini deh, kayak pertanyaannya tuh jangan nyeleneh gitu. Intinya ya udah itu aja. Jangan nyeleneh gitu kan. Gak apa-apa sih, jadi tambah pinter readernya. Nanya kucing tuh ya. Tadi nih kembali ke yang si Kak Julio tadi. Ada yang ngetes katanya. Datang-datang mau ngetes gitu kan. Kalau Mbak Gabor pernah nggak tuh datang-datang sengaja dites terus kerasa nih kayaknya orang ini cuma mau ngetes nih, nggak mau nanya beneran. Banyak ya orang-orang yang kayak gitu ya. Pernah kayak gitu? Pernah mengalami, dan ya tidak apa-apa, kerasa sih karena kan nggak apa-apa ya udah. Karena buat saya secara pribadi ya kita kan bisa, biasanya nih ya, nggak usah biasanya ding, saya aja ding. Saya sebagai reader itu memang kerasa
Twitternya seseorang jika intentionnya akan bagaimana gitu. Dan saya juga nggak apa-apa. Kamu mau datang dengan intensi apapun juga silakan. Anda bertanya, saya menjawab. Lah nanti hanya tinggal bagaimana kita bermain intonasi, bermain diksi, bermain apa ya istilah kata. Ya pada akhirnya jatuh kepada literasi lagi gitu loh. Bagaimana cara menjelaskan dengan bijaksana dan elegan meskipun itu kita dites gitu. Oh gitu. Stop iseng deh. Sering nggak sih kayak gitu, Mbak? Enggak sih. Enggak ya. Untuk buat saya enggak. Kalau Mas Juju? Kalau Sering, buat Mas? saya sering, karena mungkin saya sering ikut event ya di coffee shop, di cafe. Oh, yang offline ya. Iya, yang offline. Jadi ya sering lah. Ya ampun. Offline. Tapi sebenarnya oke nih misalnya ketemu sama yang suka ngetes itu, tetap dibaca aja gitu ya. Pura-pura Iya, nggak pasti. tahu aja atau gimana? Pasti tetap dibaca karena balik lagi profesionalitas. Oke, ya. Itu tadi oke, pertanyaan. paham. Oh my god, kalau tadi misalnya udah yang kayak offline ya, kebanyakan kan tarot sepengetahuan aku offline, tapi tuh beberapa kali aku sering banget ngelihat di TikTok, di Shopee itu ada tuh kayak yang jasa ya berarti ya menjual Iya, jasa tarot ini. Nah, itu gimana sih Mbak konsepnya kalau online tuh gimana sih? Tanggapannya Itu kayak mungkin bingung, singkat aja tanggapan baca tarot online gitu. Yang Mas di Julius, live, Mungkin dari Mbak Gabor dulu yang yang live lebih sering streaming ya. terus nanya di komen terus langsung Iya. buka jawab gitu. Kalau buat saya itu menjadi variasi dari pembacaan tarot ya, dan itu sah-sah saja. Ya tergantung relate atau tidaknya, tergantung dari readernya Itu dan balik yang lagi ngerasain readernya. gitu. Ya. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa yang yang dari nggak apa-apa kan Nggak ya, apa-apa, juga nggak apa-apa, it's okay, dari it's okay. Shopee atau TikTok gitu tuh yang kind of abal-abal atau ecek-ecek itu nggak bisa dikatakan begitu juga gitu, karena banyak dari klien saya yang ternyata mereka relate juga kok baca dari Shopee, TikTok gitu. Cuman kalau saya secara pribadi memang tidak masuk di platform Shopee ya, hanya TikTok saja. Itu pun juga saya pakai buat posting-posting. Ya. Dan so far ya klien online yang ada di saya ya maksudnya by WhatsApp gitu. Oh iya enggak dari Lombok. Iya, iya. Gitu. Gimana Mas Ju, ada Mas Ju? tanggapan mungkin? Kurang lebih sama ya. Karena balik lagi itu semua kan media massa ya buat mengekspresikan mereka, terutama salah satu media juga buat tarot. Tetapi mungkin aku mau sedikit ngasih wejangan atau saran buat kalian tarot TikTok. Sorry banget kalau memang ini Banyak wejangan nih, jujur. hanya dari Juju ya. kalau ini terlalu keras mungkin bisa di-cut aja ya nanti ya. Mohon maaf. Editor. Aman. Oke, gimana nih Jadi tanggapannya? buat kalian nih tarot-tarot TikTok yang kalian baca by donasi atau by saweria segala macamnya, hey, Mama Shita. hey, Kayak apa gitu. tolong kalau memang kalian ingin menyampaikan sebuah pesan kepada para viewers, pastikan kalian menyampaikannya dengan bijaksana. Ya, jangan asal ngomong karena kita nggak tahu nih viewers, karena balik lagi kita nggak ketemu secara langsung. Ketika kita menyampaikan pesan tersebut, orang yang mendengarkan itu seperti apa perasaannya, Oke. orang yang mendengarkan itu seperti apa situasi dia. Oke. Ya, jadi jangan hanya mentang-mentang kalian dapat duit terus kalian asal jelasin aja. Tetap harus kalian bijaksana dalam menjawabnya. Oke, harus Oke. amanah ya Amanah teman-teman ya. ya. Tapi kalau di sini juga tidak hanya reader saja loh Mas Ju yang harus di hey gitu. Iya. Hey. Parah ini reader klien-klien atau yang itu juga perlu bijaksana Oh, iya, saya yang rasa. Iya. Oke. Ya, pengalaman saya. Pengalaman tadi ya, guys. Kucing tadi ya. Oh my god. Jadi apa namanya ya? Sama-sama saling ya, ketika orang hanya ingin menggunakan itu ya tidak apa-apa gitu. Ya, Cuman ya betul-betul dari kedua belah pihak baik klien maupun reader ya sama-sama harus harus bijaksana. iya semerdekanya sih sebetulnya. Oke, nah saatnya sekarang kita menjadi klien yang bijaksana. Suka nih saya Suka gini. nih. Boleh. Oh my god. Boleh nggak sih Boleh kita baca nggak sih kita baca? Hey, kamu mau baca? Iya, bitch. Boleh nggak sih? Yuk. Kayak Boleh. mungkin Siapa? Devita sama Juju kali ya, aku sama Mbak. Oke, Gabor. boleh karena sebelah-sebelahan ya biar gampang ya.
Oke, boleh Devita dulu atau Oh my god, I'm so nervous. nanya apa kamu? Kamu mau nanya apa kamu? Sepertinya general dulu aja kali ya. Iya, boleh. Kalau spesifik masa diumbar di podcast. Iya, boleh. Abis ini di belakang kamera aja ya. Kalian malu kepo ya ya. soalnya ya. Rahasia ini. Mungkin Devita mau nanya percintaan. Ini kita masih punya berapa menit? Kalau enggak kita shuffle bareng aja. Terus nanti tinggal bacanya gantian gitu. Tapi Juju shuffle Mbak Vita, saya shuffle Mbak Raya gitu. Atau gimana? pegangin Oke, mikrofonnya, mungkin aku bantu pegangin. Oke. Ini mau Gimana? Satu-satu atau gimana? Waktunya? Bebas aja. Oh, Nyaman aja. Boleh oke, satu. oke. Julio dulu. Kita Julio dulu aja ya. Oke. Ya, Gimana fokus. Devita perasaannya? Nggak usah Oh my god. Kita nggak gigit kok. Nggak usah takut. Buka aja gak apa-apa. Rahasia Devita buka aja. Jangan please. Tolong. Yang ngambil mereka atau kita? Mereka dong. Mereka ya. Ngambilnya pakai kaki nih kayaknya ya. Oke. Atau senyamannya Mas Juju aja. Oke, buat Kak apa namanya? Devita. Devita ya. Oke. Jangan ketawa Raya. Cukup. Ini nanti harus ada back sound-nya nggak ini? Jeng 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 jeng. Manual ya backsoundnya ya. Wish, apa tuh? Kak Devita. Demi ungker aku deg-degan guys. Devita Melani Cande. Hafal loh. Asli Palembang, guys. Kita ambil 3 di sini. Di sini ada kartu Queen of Cups, terus Queen of Pentacles dan juga The Star. Mungkin simpel aja ya di sini ya, kita cepet ya. Kok gue yang deg-degan sih? Dari Queen of Cups, jangan terus-terusan menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu. Wah, ini belakang seneng tuh. Berhubungan Yang belakang dengan apapun itu permasalahan di masa lalu, sebisa mungkin lepaskan perasaan atau Tawan penyesalan ini ya. Oh, berarti sampai sekarang belum melepas, Dev. Jangan dibahas. No, sensor Ada yang beleduk nih. Karena dari Queen of Pentacles dan juga The Star, kalau kamu terus-terusan nge-stuck, mungkin ini ada korelasinya kenapa tadi di awal aku ngambil The Devil ya. Karena memang situasinya masih stagnan nih di Kak Devita. Oh, gitu. Kalau Kak Devita stagnan, Oh, dia Oh, gitu. abundance ataupun opportunity yang akan datang ini mau sampai kapan? Di sana. Speechless gue. Ya. Karena di sini ada The Star, sebisa mungkin kalau memang mau kejar keinginan, mau mengejar apa yang Kak Devita harapkan, ya harus lepas dulu di sini. Lepasin, Dev. Oke, akan kulepaskan habis podcast ini. Lepas Ya. semuanya. Mungkin kurang lebih itu, tapi yang jelas dari The Star buat kedepannya udah ada hadiahnya loh nih. Ibaratnya gajimu udah mau turun nih. Ya. Jadi ya selesaiin pekerjaannya secepat mungkin supaya gajinya bisa lebih cepat juga. Oke, boleh datang ya, Kak? Tolong. Oke. Oh, The Star ini. Ini guys kartunya, guys. Aku masih nggak bisa berkata-kata semua. Oh gitu, ini Devita nih tidak mau melepaskan nih Devita. Maaf ya kamu yang nggak mau aku lepaskan. Oke, thank you Kak Juju nih. Wah, sekarang gila aku dong. Oke. Untuk Kak Raya Pelan-pelan mau- aja ya kan. Kak Raya boleh Pelan-pelan, Pak milih. Sopir. Mau Ini apa nih, milih Kak? kartu Oracle atau mau kartu Tarot? Oh, tapi ada dua ya? sama aja atau gimana? Beda. Kalau kartu Oracle itu biasanya hanya ada kode-kode kalimat-kalimat saja dan kode gambar. Tapi kalau di sini ada kode yang apa ya? Lebih Biasanya luas ya? saya di sini kan terdiri dari kartu mayor, kartu minor 78 kartu. Kayak ini ya, kayak Kalau kartu kartu tadi. Oracle ini 44 kartu aja gitu. Nah, biasanya saya memang pakai kartu Oracle untuk general reading dan untuk meneguhkan bacaan dari kartu tarot. Oh, jadi pendukung kartu yes. tarot gitu ya. Yes. Oh, memperkuat. Oracle ini adalah yang general dulu. Gitu. Biasanya saya terus gunakan yang untuk kartu itu. tarot ini yang ada detailnya gitu. Oke, Yes. yang general aja kan nih. Oke. Haha, saatnya sekarang membongkar rahasianya Raya. Maaf ya Dev ya, nggak jadi. Aku tarik lagi kembali. Oh, wow. Iya. Oh, tadi guidebooknya ya itu ya? Iya, Oh, ada oke, guidebooknya. oke. Oh, mau baca ya? Enggak. Habis ini jadi tarot juga nih. Ini Mystic Island Oracle dari Mira Nurdianti. Beliau ini orang Indonesia. Oh, Karya Wisdom of anak Java. bangsa. cakep banget loh ininya. Visual kartunya.
karya anak bangsa nih. Yes, betul. Oh, dari Indonesia, Mira Nurdia. Tapi tuh kalau kayak gini tuh biasanya mahal gak sih, Mbak? Mahal sih. Penasaran, jujur aku penasaran. Lumayan. Oh lumayan, oke, bisa buat makan berapa hari itu ya? Yuk, Kak Raya ambil 3 kartu. Oke. Oh, shaking. Gak usah nervous. Ini bukan wawancara kerja. Oke. Oke, 3. Iya. Devita diam ya, Devita. Oke, kartu pertama Moment yang of truth. didapat Deng, 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 deng. oleh Kak Raya adalah Sri Kandi, Defying Norms. Oh, sorry, sangat Indonesia Oh, loh. iya. Oh. Cakep banget, Yes. Sri Kandi. Oke. Sri Kandi. Oke, terus yang kedua adalah Wewe Gombel. Denny ya, takut ya. Neglect. Terus yang ketiga adalah Raden Gatot Kaca, tentang Destiny. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau secara garis besar yang harus diperhatikan oleh Kak Raya itu adalah sisi intinya dirimu harus embrace. Aduh, bahasa Inggris lagi. Embrace itu bahasa Indonesianya apa ya? Subtitle. Harus bisa memeluk segala sisi dirimu gitu. Baik itu yang Sri Kandi ataupun itu yang Wewe Gombel. Oh, Jadi baik istilah buruknya. Bukan baik buruknya ya, karena semua ada pada dirimu itu memang untuk saling misalnya ada yang namanya kemarahan atau anger. Oke. Itu memang digunakan karena ketika tidak punya anger dia apa-apain, kamu pasti akan diem aja ya, bahaya juga gitu loh. Oke. Nah, jadi secara garis besar di sini lebih kepada untuk embrace yourself, embrace all the feelings, embrace all the characters dan semua apa yang ada pada dirimu. Itu bahwa oh ya aku punya sifat ini, aku punya karakter ini, itu terima aja gitu. Legowo. Oke, Iya. menerima Betul. ya. Terus dari kartu Sri Kandi ini dirimu harus lebih merdeka karena memang tiap-tiap manusia unik adanya. Tidak apa ya, masing-masing orang punya free will. Nah, dirimu harus berjalan seturut dengan free will yang sesuai dengan blueprint. Nah, berarti PR-nya adalah cari blueprintnya kan gitu. Oke. Karena ini ada Raden Gatot Kaca, Destiny. Then you have to find your own destiny kan. Untuk kamu supaya menemukan kemerdekaan di dalam perjalananmu. Lah di dalam perjalanan itu you have to embrace everything gitu loh, secara garis besar. Oke, aman dong. Kok yang gua Kayaknya lebih terbuka punya tolong Devita ya ini. aja ya yang punya aku Gak gitu bisa kan ya. Gak bisa, ini serunya di Gitu situ. sih. Tahu yang Doi. dari masa lalu tahu. Wah, siapa emang? Bercanda ya, friend. Gak Oke, ada gitu. friend. Tapi cakep banget loh, ini beneran Indonesia Dan loh. Indo Yes. banget. Sri Iya. Kandi, Gatot Kaca. Tokoh-tokohnya memang Iya. Boleh pakai. ambil lagi gak Kak? Boleh, Tapi boleh, apakah boleh. itu berpengaruh atau cuman just a name doang? Kamboja. Berpengaruh. Oh, berpengaruh. Berpengaruh. Nanti bisa diteliti Sri Kandi itu karakternya Karakternya seperti apa. apa. Wewe Gombel itu Thailand. karakternya seperti apa. Iya. Karena balik lagi dari setiap simbolis yang ada di situ kan mereka mempunyai garis cerita yang masing-masing. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Iya. Karena ya ini kan saya menjelaskan karena untuk konsumsi publik saya menjelaskan secara general. General. Nanti detailnya Jangan kita personal. privacy ya. Private. No, kalian penasaran? Penasaran. Bayar eksklusif enggak percaya. Karena memang Subscribe. iya, salah satu tantangannya menjadi seorang reader adalah bisa untuk keep secret dari klien sih. Iya. Setuju. Cara menyampaikannya Yes, gitu ya. betul. Oke. Oke, mungkin last but not least gitu kan ya, karena kita hidup di Yogyakarta ini yang super duper apa ya, menurutku Banyak Jogja- perkembangan. Iya, kayak inovasinya selalu inovasi. ada aja. Iya, apalagi kayak mungkin tarot juga bukan jadi rahasia umum lagi gitu. Sekarang Gimana sih? ini kayak udah tarot itu sebagai lifestyle ya Iya, sekarang iya, ya. di Soalnya Jogja, udah bener-bener banyak banget kan yang apalagi baca kayak tarot. di Jogja tuh kayak di konser, di pop-up market tuh Iya, aku sering banget ngeliatin selalu. tarot gitu ya. Heeh. Mungkin sebagai apa ya, sebagai pembaca tarot yang emang base-nya di Jogja gitu ya, Mbak dan Mas gitu ya. Gimana sih perkembangan tarot sebenarnya di Jogja tuh seperti apa gitu minat orang-orang? Mau Julio dulu apa saya dulu nih? Mungkin dari Mbak Gabor dulu. Selalu urut mikir ya. dulu, gitu, mikir dulu, ntar deh mikir dulu. Waduh, yang bisa nyiar dulu. Oke. Superior memang. Ya. Suhu. Kalau buat saya secara pribadi ini sudah lumayan berkembang. Nek dulu kan semacam kayak ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung gitu, yang Bali gitu tarot. Oh iya. Nah Jogja itu belum begitu booming. Oke. But nowadays gitu, akhir-akhir ini udah mulai terlihat lebih ngangkat. Dan saya
malah bersyukurnya ketika banyak yang mulai misalnya yang mau belajar tarot atau penasaran sama tarot terus mau mempelajari hal seperti itu kan punya spesialisasinya masing-masing tuh, itu semakin seru semakin asik gitu buat saya secara pribadi. Jadi malah bukan saingan tapi kayak terus jadi punya tim, kayak lu ngerjain ini lu ngerjain itu gitu kan, pasti punya ininya sendiri-sendiri spesialisasi masing-masing. Punya segmennya sendiri-sendiri. Ya, benar. Itu sih. Mbak Gabor udah dari kapan sih Mbak Dari mulai membaca tarot ini? Hitungannya untuk professionally yang full time tarot reader itu dari 1 Januari 2022. Jadi saya hitungannya 1 masih Januari newbie 2022. Untuk profesional ya? Profesional. Berarti sebelum itu ya cuma baca-baca aja? Iya. Oh gitu. Ya cuman baca karena belum punya kartu macam kayak gini, belum punya yang mahal-mahal. banyak. Iya. Oh. Pakai kartu remi dulu saya belajarnya. Bisa? Bisa. Wow, benar-benar kartu remi. Beli kali kita. Ada kartu remi, Oh, punya di kantor. ada kartu remi. Gitu. Oke, oh gitu. Oke, kalau dari Mas Oke, Juju, untuk perkembangan tarot sendiri di Jogja terutama ya bisa dibilang sudah sangat berkembang dari yang sebelumnya. Saya sendiri kan awal masuk ke dunia tarot di bulan Juli 2023 ya. Ya masih belum lama. Tapi baru 2 tahun aja saya menerjuni atau menekuni dunia pertarotan ini, makin banyak memang reader-reader yang tadi Mbak Gabor jelaskan mempunyai job desk masing-masing. Reader Mas. Ya, reader-reader. Reader nunggang. Ya, sorry. Motor. Reader-reader The yang prediksi kan? yang mempunyai job desk masing-masing atau segmen masing-masing memang banyak untuk saat ini. Tetapi mungkin sekali lagi, hey, buat kalian yang memang mempunyai intuisi lebih atau mempunyai keinginan buat membaca tarot untuk konsumsi umum lah ya kita bilang ya, sebisa mungkin kalian juga bisa menyelaraskan diri kalian dulu, karena untuk saat ini banyak nih mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya tarot reader asbun ya. Tarot reader Asbun. Ya, karena dari poinnya Mbak Gabor yang tadi sebelumnya juga, sebagai reader kita juga harus bijaksana dalam menjelaskan apa yang kita dapatkan. Betul. Jangan asal Iya. nyebut aja. Karena di situ kan ada rahasia orang juga kan. Iya, gitu. seperti itu. Oke deh. Apalagi nih Devita? apalagi mungkin terakhir banget nih ya. Terakhir kali ya. Karena tadi udah ngebahas tentang banyak ya perihal tarot juga, terus tadi sempat nge-mention juga buat Mbak Gabor justru senang kalau misalnya teman-teman di sini yang banyak tertarik untuk belajar tarot, untuk menjadi tarot reader gitu kan ya. Mungkin boleh dong kasih closing statement untuk teman-teman yang pengen jadi klien atau teman-teman yang pengen menjadi tarot reader, yang mau belajar yang mau juga belajar gimana? gitu kan. Aku contohnya Ntar mau jadi abis klien, mau jadi klien apa mau jadi reader? Klien enggak? dulu. Oh, klien dulu Klien ya. dulu. Klien Baru dulu. nanti naik jadi reader Iya. kali ya. Mungkin Oke. dari Mas Juju dulu kali ya. Oke, kalau misalkan kalian minat buat ambil sesi dengan saya, bisa langsung ke Instagram Juju Tarot _Juju Tarot ya lebih tepatnya. Nanti bisa ada di bawah sini mungkin. Di sana sudah tertera nomor WA saya dan bisa langsung ya bikin janji aja. Oke. Lanjut Mbak Gabor boleh? Oke, kalau dari saya hanya malah Hanya malah. mau ngomong kalau tiap orang manusia siapapun itu lahir di dunia ini sangat unik dan proses kehidupan itu sangat dinamis. Jadi kind of find your own blueprint based on your DNA. Jalani apa yang harus dijalani sesuai dengan ketetapan yang sudah semesta berikan. Soalnya ya kalau misalnya memang ini ketetapannya menjadi tarot reader, ya dia pasti akan diarahkan ke arah itu gitu. Tapi kalau tidak, Mbok mau belajar sampai S1 atau di akademi pembacaan ya nanti hanya sebatas teori dan literasinya saja. Tapi ketika untuk readingannya kind of belum begitu, ya tetap beda ya, yang ada aplikasi bawaan dari DNA sama yang hanya belajar, istilah kata begitu. Jadi memang tidak mudah. Tidak semua orang bisa menjadi tarot reader, tetapi tidak semua orang bisa membaca dengan tepat, teliti dan cermat gitu. Nah, ini yang mesti
jangan terus FOMO. Wah, tarot reader bayarannya Itu yang tadi aku mahal sebut ya. gitu-gitu. Stop FOMO. Terus dan Ujung-ujungnya seperti asbun. itu. Nah, ini betul-betul harus dikembalikan pada blueprint sesungguhnya tuh apa sih gitu. Oke. Kamu dari tadi lihat nggak? Jimatnya banyak gitu. Jimat mas. Bukan, ini hanya bukan. aksesoris aja. Oh, hanya Aksesoris. Tapi aksesoris yang bisa dibahas kali ya. Kalau misalnya Kalau misalnya mau bahas lagi harus nonton dulu nggak sih? Iya. Subscribe dulu, baru kita ada Subscribe dulu, segmen selanjutnya. like, komen. like, komen. Banyak komen, Podcast banyak sesi banget. kedua Mau dong ya, Kak? dibahas, Podcast sesi mau kedua dibahas. ya kan. Podcast sesi kedua banyak nih soalnya. Boleh nih. Mystical ini kan. Belum selesai kayaknya ya. Kayak kita tadi baru menggali Tarotnya aja. dikit banget nih baru kegali ini. Belum sampai ke bawah, belum sampai ke dasar Sampai bumi. inti bumi belum. Belum. Gitu. Ya. Tapi itu mungkin kita bahas next kalau misalnya podcast ini rame gitu kita bakalan bahas banyak lagi gitu Iya, kan ya. Menarik sekali ya hari ini Iya, ya. dari Yang panas sampai ke terakhir. mendung sekarang. Udah salmak banget nih, udah mendung gitu kan ya. Nah, mungkin itu aja ya, segitu aja ya Raya dari kita berdua gitu kan ya. Jangan lupa buat saksiin podcast-podcast menarik yang ada di JVMG Network. Kita bakalan upload setiap minggunya, setiap bulannya kita bakalan upload. Jadi jangan lupa buat ditonton, jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe juga ya. Jangan lupa share juga kalau kalian baik. Klik tombol lonceng enggak? Iya, boleh klik tombol lonceng. Supaya bisa update terus Iya, nih. benar sekali. Biar muncul notifnya tuh. Gitu. Jadi setiap up to date ya, biar up to to date date. gitu kan ya. Ya mungkin itu aja dari kita. See you and bye-bye. Bye-bye. Thank you ya. Terima kasih Kak Raya.